Pak SBY ketika dia meninggalkan gedung DPR MPR karena selesai tugasnya, dia bisa sumringah, dia bisa seger, dia bisa tersenyum. Karena apa? Karena dia masih punya anggota-anggota legislatif yang akan melindungi dia, yaitu di Partai Demokrat. Nah sekarang Pak Mulyono kemana? Yang belani sopo habis itu? Memang benar ya, kekuasaan yang sewenang-wenang itu paling mudah dibangun di atas reruntuhan kebebasan yang disalahgunakan hingga tidak bermoral. Ini mereferkan ke siapa nih? Ya siapa lagi kalau nggak ke Presiden Jokowi atau Mas Mulyono itu. Lihat kemarin kan, ketika pelantikan anggota MPR, gestur Pak Jokowi sangat tertekan. Dia seakan-akan sudah nggak punya teman lagi, ya kan? Jadi semakin dekat dengan pergantian kekuasaan ini, kita semakin tahu dan jelas bahwa sebetulnya Pak Jokowi atau Pak Mulyono udah ditinggal, udah nggak ada respect sama sekali. Kita tahu kalau di dalam rekaman video di mana-mana yang sudah disiarkan langsung itu, Pak Prabowo menyambut Mbak Puan dengan terlihat mesra gitu. Wah, bersalaman dengan gestur yang bahagia, dengan senyuman. Sedangkan Pak Jokowi dibiarkan jalan sendirian sambil nunduk dengan muka yang terlihat masam. Kan terlihat banget bahwa lu tuh udah nggak dianggap gitu loh. Sedangkan Pak Prabowo dan Mbak Puan semakin menunjukkan gestur bahwa adanya rekonsiliasi antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Yang satu adalah pemenang Pilpres, yang satu adalah pemenang Pileg kemarin. Apalagi ada rencana Ibu Megawati akan bertemu dengan Pak Prabowo. Semakin menekan atau semakin membuat ketar-ketir Pak Mulyono ini. Sudah nggak ada respect lagi. Oh, yang di dalam gedung itu ya, ketika disebutkan namanya atau jabatannya, bukan namanya malah, sudah tidak ada lagi tepuk tangan untuk beliau ini. Orang yang selama ini dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bisa membawa Indonesia ke lebih baik, bahkan ke tingkat kepuasannya sampai 85%. Gila nggak? Tapi ya itu tadi, seakan-akan dia terlihat malah, wah, nggak ada tepuk tangan yang gemuruh seperti tahun-tahun sebelumnya. Malah kesannya, Pak Mulyono ini terlihat stres itu, tertekan dan nggak ada harapan lagi. Kalau Sobat Jakden nggak percaya, lihat lagi yang banyak di YouTube itu. Sudah, nggak ada lagi yang membela. Ataupun kalau yang ada ya tetap relawan-relawan kampungan itu semuanya yang ya nggak tahu lah, meneruskan kontraknya aja mungkin ya. Karena apa? Karena para relawannya pun sudah pada kabur semua. Relawan berani mati yang katanya mau turun tanggal awal September, akhir September kemarin. Mana? Nggak ada juga kan. Gerakan bawah tanah atau tim gorong-gorongnya mana nggak ada. Dan belum ada rencana lagi kalau relawan-relawan ini akan menyambut turunnya beliau dari tahta 20 Oktober itu akan disambut seperti apa. Kita juga belum tahu. Nggak ada rencana malahan. Nah ini semua gara-gara apa sih? Ya gara-gara dia sendiri. Ditambah lagi dengan kelakuan anak-anaknya yang nggak tahu diri, yang merasa jumawa, merasa tinggi, merasa bahwa kekuasaan bapaknya itu tiada batas. Jadi sampai sekarang kelakuannya ya lihat aja sendiri ya kan, nantang-nantang, merendahkan nalar dari masyarakat. DC Samsul Fat dibikinkan jaket. Kemarin terakhir si KAE bilang bikin rompi Putra Mulyono. Nah itu kan dikira kekuasaan bapaknya itu abadi. Jadi dia bebas. Nyet geblek kabeh anak-anak ini.
Sekarang nggak tahu lah kemana lah. Setelah ini nggak tahu kemana. Tapi yang jelas memang Gibran masih akan berkiprah sebagai wakil presiden. Tapi kita lihat aja sekarang. Nah inilah, maksudnya Den adalah gini loh. Orang kalau sudah rakus dengan kekuasaan, ini kan terlihat seperti itu. Jadi cerminan kepemimpinan yang rakus itu seperti beliau ini. Orang yang harusnya sudah baik-baik memimpin, tapi ingin terus memimpin. Hasilnya seperti ini. Lupa diri. Ingin kekuasaannya ini berlaku umur hidup. Jangan relawannya ya. Anak-anaknya itu juga merasa itu gitu loh. Merasa bahwa ya aku nggak akan bisa jatuh lah. Tapi ingat ya, masyarakat Indonesia tidak sebodoh yang kamu kira. Kita ngerti, kita tahu, kita sadar, kita rasa. Tapi ya kita diam aja, sebentar lagi juga tinggal turun, ya kan? Nah sekarang akibatnya apa? Anak-anaknya sudah mulai jarang tampil. Bahkan kemarin Gibran itu tidak bisa menghadiri atau tidak diundang dalam pelantikan anggota MPR periode depan ini. Kenapa kira-kira? Kok nggak diundang? Padahal Pak Prabowo ada loh. Menurut Mbak Saden apa? Ya karena kalau saya ya sini-sini lah. Ya secara dihargai, nggak ada efeknya gitu loh. Ngapain ngajak ini anak gitu loh. Tapi nanti jangan dikira aku yang sinis loh. Kenyataannya mungkin begitu yang dirasakan. Ini kan Cak Den di bawah nih ya. Merasa rasanya seperti itu. Dengan alasan apapun ya rasanya kayak gitu. Wong buktinya Mbak Puan sama Pak Prabowo aja ketika meninggalkan gedung DPR MPR aja saling memanggake, saling mendahulukan. Benar-benar menjaga etika mereka itu. Dan itu kan tamparan sebetulnya buat Pak Mulyono. Ya meskipun dia nggak lihat ya, tapi kan di potongan-potongan video atau di siaran langsungnya kan kelihatan banget bahwa Pak Prabowo dan Mbak Puan dalam kapasitas sebagai ketua DPR terpilih, ya kan, dan presiden terpilih. Ada gestur-gestur respect, saling menghargai. Secara person atau secara kelembagaan. Mereka benar-benar menghargai ini. Ya itu langkah yang bagus sebetulnya. Nah sekarang gimana nasibnya Pak Mulyono setelah ini? Yang jelas satu, politik sudah mulai meninggal. Sudah dianggap nggak penting lagi. Ya kan? Sudah mulai, ayo minggir yuk. Koalisi Indonesia Maju yang sedemikian rupa dibentuk untuk mempersiapkan dia, sudah nggak ada taringnya lagi. Lalu para menteri sekarang ya sudah bersiap-siap. Dia akan bersiap-siap untuk menjadi anak buah di juragannya yang baru, yaitu Pak Prabowo. Iya kan? Nggak ada. Apalagi PSI. Saya cuma mikir gini loh. Apabila andai kata PSI itu dibentuk sekitar tahun 2017-18 lah. Lalu ketika dipilek, dia mendapatkan kursi di Senayan. Baru itu akan mengubah mimik muka Pak Jokowi dari yang muram kemarin jadi sumringah. Ini saya kelingan Pak SBY dulu. Pak SBY ketika dia meninggalkan gedung DPR MPR karena selesai tugasnya, dia bisa sumringah, dia bisa seger, dia bisa tersenyum. Karena apa? Karena dia masih punya anggota-anggota legislatif yang akan melindungi dia, yaitu di Partai Demokrat. Nah sekarang Pak Mulyono kemana? Yang belani sopo habis itu? Ya enggak? Makanya saya tadi bilang, eman-eman ya. Andai kata PSI memiliki wakil di Senayan, mungkin gesturnya Pak Jokowi tidak seperti sekarang yang merasa rendah. Bukan rendah diri ya, merasa disepelekin, merasa nggak punya temen, merasa ditinggalkan. Lihat aja mukanya udah kayak orang cemas gitu. Ini piye setelah ini gimana gitu.
Kan kasihan juga, ya kan? Sedangkan apa yang dilakukan Pak Jokowi menurut saya untuk keberlanjutan hidupnya setelah tanggal 20 sudah telat. Karena partai-partai yang dianggap melindungi dia ketika dia lengser, PSI atau Golkar lah, belum menemukan formula yang tepat, belum menemukan kekuatan yang cukup untuk membantu Pak Jokowi atau Pak Mulyono ini berjalan dengan tenang. Pasca 20 Oktober besok. Gimana Pak? Nasibmu gimana kira-kira? Sembuh lah, sadar gak melu mikir. Nanti gimana? Melu mikir ya percuma, kamu sendiri juga gak mau mikir nasibmu sendiri. Lalu sekarang gimana? Ya ginilah, Cak Den kepingin ngomong bahwa seperti awal tadi bilang, bahwa kekuasaan ketika kamu tidak sesuai dengan roh yang akan kamu buat sebelumnya, ya akhirnya seperti ini. Bisa saja di atas reruntuhan kebebasan yang sudah kamu buat, itu akhirnya disalahgunakan. Hingga semuanya demokrasi menjadi tidak bermoral. Dan inilah yang tidak disukai oleh masyarakat, dirasakan oleh masyarakat, sehingga kamu akan jatuh perlahan-lahan. Sekian dulu ya. Episode berikutnya kita bahas hal yang lain. Salam Cak Jo.